Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang dilancarkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa abad pertengahan terhadap negara-negara Muslim di Timur Tengah dengan tujuan untuk mendapatkan Yerusalem bagi wilayah Kristen. Banyak yang telah ditulis tentang Perang Salib, banyak video yang telah dibuat mengenai topik ini, tapi kebanyakan dari mereka memiliki kekurangan yang sama. Mayoritas kisah utama tentang Perang Salib sangat berpusat pada Eropa, karena seringkali hanya perspektif Kristen Eropa tentang proses ini yang dijelaskan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang perspektif penulis Muslim tentang Perang Salib dan pandangan mereka tentang orang Eropa abad pertengahan secara umum. Sementara, negara-negara Muslim dan Kristen telah berperang sepanjang era abad pertengahan. Tidak banyak kontak antara kedua peradaban ini. Pusat-pusat peradaban masing-masing saling berjauhan, dan kontak yang lebih teratur hanya terjadi di pinggiran semenanjung Liberia, pulau-pulau Mediterania, dan Anatolia. Dan, sebagian besar kontak ini mengandung kontak militer. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki pandangan stereotip satu sama lain. Muslim abad pertengahan berpikir tentang orang Eropa kontemporer, mereka sebagai orang barbar yang buas dan suka berperang yang tidak memiliki rasa kebersihan dan terbelakang dalam perkembangan mereka. Eropa dianggap sebagai tempat yang dingin, gelap, dan berkabut. Pada saat itu, dunia Islam jauh lebih besar, lebih kaya, dan lebih maju secara ilmiah. Kota-kota besar di dunia seperti Baghdad menampung ratusan ribu penduduk. Sementara kota-kota Eropa seperti Paris dan London masing-masing memiliki sekitar 20.000 orang. Hal itu mungkin hanya meningkatkan sikap merendahkan para penulis sejarah Muslim yang menulis tentang abad pertengahan orang Eropa sebelum dan selama Perang Salib. Namun, dunia Islam terbagi secara politik. Kekhalifahan Abbasiyah telah melewati masa jayanya dan menjelang Perang Salib pertama, kekhalifahan tersebut telah menjadi boneka belaka. Kekuasaan terpusat telah melemah, dan banyak klan kecil yang didasarkan pada ikatan keluarga tumbuh subur di seluruh Suriah dan Palestina. Kekhalifahan Syiah Fatimiyah yang memerintah Mesir pada awal Perang Salib juga mengalami kemunduran menjelang Perang Salib pertama dan memiliki masalahnya sendiri. Kekuatan yang sedang bangkit di Timur Tengah adalah Turki Seljuk pada pertengahan abad ke-11. Mereka memerintah kekhalifahan Abbasiyah dalam segala hal kecuali nama dan mendirikan Kesultanan Rum Seljuk di Anatolia dari bekas wilayah Bizantium. Tepat pada malam invasi tentara salib, dunia Islam telah menjadi sasaran kehilangan para pemimpin politik utamanya. Pada tahun 1092, Wazir Seljuk Nizam al-Mulk, Khalifah Abbasiyah al-Muqtadi, dan Sultan Seljuk Maksah meninggal. 2 tahun kemudian, Khalifah Fatimiyah al-Muntasir meninggal bersama dengan Wazir Badr al-Jamali. Kehilangan tersebut hanya memperburuk kekacauan di dunia Islam dan membuat tugas yang menakutkan. Tentara salib untuk menaklukkan Yerusalem lebih realistis. Menurut historiografi arus utama, era Perang Salib dimulai dengan seruan Paus Urbanus II di Konsili Clermont pada tahun 1095 untuk bangkit dan menyelamatkan Yerusalem dari kaum Muslim dan melindungi Konstantinopel. Perang Salib pertama berhasil merebut kembali Anatolia Barat untuk Kekaisaran Bizantium, dan yang terpenting dalam penaklukan Yerusalem, Tripoli, Antiokhia, Edessa, dan wilayah lain di Levant, yang akhirnya mengarah pada pembentukan Kerajaan Yerusalem, Kabupaten Tripoli, dan Edessa, serta Kerajaan Antiokhia. Perang Salib kedua gagal. Perang ini dimulai sebagai reaksi atas jatuhnya Kerajaan Edessa, saat pasukan Prancis dan Jerman yang dipimpin oleh raja-raja mereka bergerak ke Anatolia, di mana mereka dihancurkan oleh Seljuk. Sisa pasukan tentara salib tewas selama dan setelah pengepungan Damaskus yang gagal. Kegagalan Perang Salib kedua akhirnya menyebabkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Ayyubiyah merebut kembali Yerusalem, yang menjadi faktor utama di balik mobilisasi untuk Perang Salib ketiga. Kali ini, tentara salib lebih berhasil karena beberapa raja Eropa abad pertengahan yang ikonik seperti Frederick Barbarossa dan Richard Singa memainkan peran penting di dalamnya. Tentara salib berhasil mendapat kembali sebagian besar Levant, merebut Acre, tetapi hadiah utamanya, Yerusalem dilindungi oleh Salahuddin. Perjanjian Jaffa ditandatangani oleh Richard dan Salahuddin pada tahun 1192 yang mengakui kendali atas Salahuddin atas Yerusalem, yang berjanji untuk mengizinkan peziarah dan pedagang Kristen yang tidak bersenjata untuk mengunjungi kota suci tersebut. Perang Salib berikutnya tidak banyak mengubah status quo di Levant.
Tujuan awalnya, perang salib begitu terlupakan sehingga alih-alih menyerang Yerusalem, pasukan tentara salib justru mencampuri urusan internal Bizantium dan merebut Konstantinopel, sehingga menimbulkan pukulan telak bagi Kekaisaran Romawi Timur saat itu yang tengah berjuang menahan ancaman Turki yang terus mengikat. Pada tahun 1291, Mamluk Mesir menghancurkan sisa-sisa negara tentara salib di Levant yang mengakhiri periode perang salib dari sudut pandang Eropa. Pandangan dunia Muslim tentang perang salib sangat berbeda dari sumber-sumber Kristen. Pertama-tama, umat Islam tidak melihat perang salib sebagai proses yang dimulai setelah pidato Paus Urbanus pada tahun 1095, tetapi lebih sebagai kelanjutan dari agresi Kristen atau Frank terhadap wilayah Muslim dari semenanjung Liberia hingga Sisilia. Demikian pula bagi umat Islam, agresi Frank tidak berakhir dengan jatuhnya Acre pada tahun 1291, tetapi berlanjut sepanjang era abad pertengahan dengan peristiwa-peristiwa seperti Reconquista yang mungkin terjadi hingga munculnya Kekaisaran Ottoman sebagai negara yang cukup kuat untuk melindungi wilayah Islam. Perlu dicatat bahwa kaum Muslim di Levant yang menjadi sasaran perang salib pertama pada awalnya menganggap para penyerbu itu sebagai tentara bayaran lain yang dikirim oleh Bizantium untuk menjarah tanah mereka. Baru setelah memahami bahwa kali ini ancaman itu datang dari Eropa, para penulis sejarah Arab mulai menyebut tentara perang salib sebagai kaum Frank. Salah satu penulis sejarah Muslim pertama yang menulis tentang perang salib adalah seorang sarjana hukum dan seorang pengkhutbah di Masjid Agung Damaskus, Ali ibnu Thohir al-Sulami. 6 tahun setelah penaklukan Yerusalem oleh tentara salib, ia menyajikan kisahnya tentang serangan tentara salib dalam bukunya Kitab Al-Jihad atau Kitab Perang Suci yang menjadi bagian penting dari historiografi Islam abad pertengahan. Al-Sulami melihat perang salib pertama sebagai kelanjutan dari agresi Kristen terhadap dunia Islam yang dimulai dengan penaklukan Sisilia oleh Norman, kemudian berlanjut di Spanyol, dan akhirnya tiba di Levant. Sekelompok orang Frank menyerbu Pulau Sisilia saat perpecahan dan pertikaian, dan demikian pula mereka menguasai kota demi kota di Spanyol Islam, yaitu Andalus. Ketika laporan saling mengonfirmasikan kondisi negeri ini, Suriah, yaitu perselisihan para penguasanya, perselisihan para pemimpinnya, ditambah dengan kekacauan dan ketidaktertibannya. Mereka bertindak berdasarkan keputusan mereka untuk berangkat ke sana, Suriah dan Yerusalem. Mereka adalah objek utama keinginan mereka. Mereka, bangsa Frank, terus bersemangat dalam perang suci jihad melawan kaum muslim, hingga mereka menjadikan diri mereka penguasa negeri-negeri yang jauh di luar impian terlihat mereka. Ibnu Al-Qalanisi. Ia adalah seorang penulis sejarah dari Damaskus, berusia 23 tahun ketika kaum Frank tiba di Levant. Ia menulis dari pengalaman langsungnya tentang kesulitan yang ditimbulkan oleh perang salib pertama dan kedua. Sebagian besar tulisan Al-Qalanisi adalah narasi peristiwa yang terjadi pada periode ini. Tetapi kita juga melihat beberapa pengamatan yang ia buat tentang para pejuang perang salib. Ia mengakui kehebatan mereka di medan perang. Ia berbicara tentang rasa takut yang ditimbulkan pada banyak muslim oleh para kesatria Frank yang bersenjata berat. Al-Qalanisi berbicara tentang kemenangan para pejuang perang salib atas Seljuk, menggambarkan ketakutan yang disebabkan olehnya di kubu Islam. Peristiwa ini yang sangat memalukan bagi Islam. Secara umum, Al-Qalanisi memainkan peran penting dalam membentuk stereotip tentara salib atau Frank tentang para pejuang yang kuat tetapi buas, yang sering melakukan kekejaman, yang akan terus memengaruhi tulisan-tulisan para penulis sejarah di masa mendatang. Usama ibnu Munkid adalah penulis sejarah perang salib yang terkenal lainnya. Pria termasyhur ini lahir pada awal gerakan perang salib dan menjalani kehidupan yang sangat penting selama 93 tahun, bertindak sebagai pembantu dekat berbagai dinasti dan pemimpin muslim, termasuk Saladin Ayyubiyah, seorang penyair, diplomat, dan pejuang. Ibnu Munkid memerangi para pejuang perang salib dan berteman dengan beberapa pemimpin mereka. Ia mempertahankan pandangan umum tentang orang-orang Eropa Kristen abad pertengahan yang dianut oleh kaum muslim, yaitu kurangnya kehalusan, kecerdasan rendah, dan kebiadaban. Ibnu Munkid mengkritik perawatan medis yang digunakan oleh orang Eropa, tetapi seperti banyak penulis sejarah Arab kontemporer lainnya, ia mengakui kemampuan militer mereka. Semua orang yang mengetahui tentang kaum Frank melihat mereka sebagai binatang yang lebih unggul dalam keberanian dan semangat bertarung. Tetapi tidak lebih dari itu, sama seperti binatang yang lebih unggul dalam kekuatan dan agresi. Kaum Frank, kalimat kutuklah mereka adalah orang yang paling berhati-hati dalam perang. Kalimat kutuklah mereka adalah frasa umum yang merujuk kepada tentara salib oleh para penulis sejarah muslim. Usama bin Munkid memiliki pengalaman langsung dalam pertempuran militer dengan tentara salib saat ia melawan mereka di kota Askalon.
Namun, sebagai seorang diplomat, ia juga melakukan perjalanan ke negara-negara tentara salib dan memiliki hubungan yang cukup hangat dengan beberapa pemimpinnya. Ibnu Munkid dikatakan terkesan dengan istana mereka dan menyukai kenyataan bahwa mereka tidak sepenuhnya autokratis. Ibnu Jubair bisa dibilang penulis sejarah Muslim yang paling bermusuhan dan menghina tentara salib. Lahir di Spanyol Muslim dan mengalami kemunduran. Perlahan, kehadiran Muslim di semenanjung Liberia mungkin membuatnya cenderung bersikap negatif terhadap Eropa Kristen. Dia melakukan perjalanan melalui Levan dalam perjalanannya untuk berziarah ke Mekah pada akhir abad ke-12. Dan penduduk Kristen meninggalkan kesan negatif yang besar padanya. Ibnu Jubair bertemu dengan para pengungsi dari Palestina dan Suriah Utara yang meninggalkan tanah yang direbut oleh tentara salib dan tentu saja menyimpan banyak kebencian dan kemarahan terhadap penjajah asing. Ibnu Jubair tidak senang dengan umat Islam yang memutuskan untuk terus tinggal di tanah yang diduduki bersama para penjajah Kristen. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan di hadapan Tuhan bagi seorang Muslim untuk tetap tinggal di kota kekafiran, kecuali jika ia hanya sekadar melewati di tanah Islam yang ia menemukan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kejahatan yang dialaminya di negara-negara Kristen. Seperti misalnya ketika ia mendengar kata-kata menjijikan yang diucapkan tentang Nabi, khususnya oleh orang-orang yang sangat mabuk atau merasa tidak mungkin untuk membersihkan dirinya dengan benar, atau harus hidup di antara babi dan begitu banyak hal terlarang lainnya. Berhati-hatilah saat memasuki tanah mereka. Anda harus mencari pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas kesalahan seperti itu. Rupanya, penduduk Yerusalem dan tanah-tanah lain di Levan gagal menimbulkan banyak kebencian dan mobilisasi di dunia Muslim yang terpecah-pecah terpisah dari komunitas pengungsi. Ibnu Jubair mencoba mengubah situasi ini dan melakukan yang terbaik untuk menggalang umat Muslim melawan penduduk. Penulis sejarah Muslim penting lainnya pada masa itu, Ibnu Al-Athir, dikenal luas karena karya monumentalnya Al-Kamil fi Al-Tarikh, yaitu sejarah sempurna. Ia termasuk di antara penulis sejarah yang berpendapat bahwa agresi Kristen terhadap dunia Islam dimulai lebih awal, ketika Toledo dan kota-kota lain di Spanyol Islam beserta Sisilia direbut oleh orang-orang Eropa Kristen. Dianggap seorang sejarawan Muslim terkemuka pada masa Perang Salib, Ibnu Al-Athir menggunakan platformnya untuk menyerukan kaum Muslim agar memobilisasi dan mengakhiri penduduk di Levan. Ia menulis tentang ketakutan yang melanda komunitas Muslim di kota-kota yang diserang oleh tentara salib. Selain itu juga terlalu menekankan keberhasilan Muslim dalam memukul mundur agresi tentara salib, sambil meremehkan kekalahan Muslim yang mungkin dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan moral Muslim agar dapat memobilisasi diri melawan kaum kafir. Salah satu tokoh sezaman pada perang salib terakhir adalah Abu Al-Fida, seorang peserta pengepungan Tripoli dan Acre. Ia menyampaikan fakta akurat tentang kekejaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu ia berbicara tentang pembantaian penduduk laki-laki Acre oleh tentara Muslim, setelah pengepungan dan penjualan wanita serta anak-anaknya sebagai budak. Ia menggambarkan kemunduran terakhir negara-negara tentara salib setelah kekalahan di Acre di tengah keputusan dan hilangnya moral kaum Frank. Secara umum, kita dapat melacak tren sikap Muslim terhadap tentara salib selama periode Perang Salib. Sementara pada awalnya, ada lebih banyak rasa ingin tahu terhadap tentara salib. Alih-alih kemarahan, penduduk dan pembantaian penduduk Muslim yang terus berlanjut seperti di Ma'ara mulai mengubah sikap terhadap permusuhan. Secara bertahap, seruan bagi umat Muslim untuk bersatu dan mengusir penjajah asing serta menghentikan segala bentuk kerjasama mulai meningkat. Dampak Perang Salib di dunia Muslim masih terasa. Sementara bagi orang Kristen Barat, periode Perang Salib hanyalah bagian penting dan menarik dari sejarah mereka, yang sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan kehidupan modern mereka. Bagi banyak Muslim, hal ini dilihat sebagai episode awal agresi Barat yang masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa politisi dan pemimpin opini Muslim masih merujuk pada serangan Barat modern yang dianggap sebagai kelanjutan dari Perang Salib.